Shalom Aleihim. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pagi hari ini dalam suasana yang cukup dingin, biar kita semuanya boleh tetap konsentrasi. Kita satukan roh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Apapun yang saudara alami saat ini, semua baik. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Rencana-Mu, terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah. Oh, haleluya. Haleluya. Rencana dalam dunia ini, bahkan rencana nanti kita di sorga. Harapan, puji Tuhan, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan, urapan-Mu turun ke atas kami Tuhan. Biar karena setiap pujian yang sebentar akan kami naikkan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Shalom Alahim. Pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan. Amin. Teramat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur semua yang kita terima itu semua dari Tuhan. Tak syukuri uripku. Sing
gesang langgeng Gusti Yesus yang maringi kita. Saya nggak begitu ngerti bahasa Jawa, tapi yang saya tahu hidup kekal selama-lamanya Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar menjadikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Yang kita sembah hanya Tuhan Yesus, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya
Inilah pengakuan kami Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang kami sembah, yang kami puja. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, memberikan penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian dan penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi kami semua yang memuji dengan kesungguhan hati kami. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini dapat mengubah hidup kami Tuhan, hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan, kuasai Roh Kudus sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan kerinduan Tuhan buat kami semua yang ada pada pagi hari ini, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini, hari ini dingin ya. Rasanya seperti bukan di Lamongan. Bangun pagi, kondisinya seperti itu. Tetapi kita bersama tetap meyakini tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk hidup kita semuanya. Bersyukur kita kalau pada pagi ini beberapa pelayan Tuhan sudah bisa menghandle karena Saudara Paulus, Saudara Yonatan pada sakit. Tolong dukung doa supaya cepat sembuh, saudara ya. Ini perlu kita semua saling mendukung dalam doa. Kita akan bersama-sama melihat apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini ya. Tema dari khotbah pada pagi ini sama dengan pada minggu kemarin, sesi yang ketiga, karena perlu kita tidak meringankan tuntutan untuk lahir kembali. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak boleh kita ringankan, saudara ya. Ada di antara sini yang pertama belum dibaptiskan dengan baptisan air, coba tolong angkat tangan. Yang belum baptis, satu ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oh salam ya. Ini airnya kudu, tidak boleh penuh-penuh. Karena begitu dia masuk tumpah semua. Ya saudara ya, jadi kita mengenal di dalam tuntutan iman sebagai pengikut Kristus, maka pertama harus baptisan air dan kedua adalah baptisan Roh Kudus. Hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gampangnya begini, nanti kalau kita membaca bersama, barang siapa yang lahir 2 kali, dia hanya mati 1 kali. Tapi yang dia lahir 1 kali, mati 2 kali. Nah, perlu diperhatikan. Ini Alkitab. Semua yang ada di dunia itu
ikut apa yang disebutkan Alkitab. Saudara ya, kita itu taat dan patuh kepada Tuhan. Taat dan patuh itu harus ya dalam Tuhan ya. Nah itu yang taat dan patuh itu hanya orang-orang yang lahir dua kali. Lahir pertama dari rahim seorang ibu, lahir yang kedua yaitu tatkala ya hidup penuh dengan Roh Kudus dalam hidup baru. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. Mari kita bersama membaca pada pagi hari ini Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Silakan duduk. Saudara, lahir kembali atau orang mengatakan lahir baru karena sangat berbeda dengan kelahiran awal kita. Kelahiran yang kita bawa dari rahim seorang ibu. Ya. Itu setelah akibat kejatuhan Adam dan Hawa hanya membawa dan mengembangkan hidup dosa. Daging itu musuh yang terberat dalam kehidupan kita. Saudara yang hidup pada zaman ini, abot saudara ya. Karena selera itu dimanjakan. Selera dimanjakan dengan situasi, dan kemudian dunia itu menggeber berbagai kenyataan yang ada yang merangsang selera. Selera berpenampilan, selera bergaya hidup, selera dalam membangun komunitas eksklusif, komunitas tertentu. Kemudian selera pada produksi-produksi yang ada. Semakin dituntut kondisi ekonomi yang berkemapanan, maka remnya itu hanya Roh Kudus. Sebab kalau tidak, kita bisa melihat dunia ini seperti etalase yang sedang dibuka begitu rupa. Sehingga begitu mata itu melihat, hati itu kemudian memproses sebuah keinginan atau selera. Sekarang ada model makan bareng-bareng istilahnya. Kelompok komunitas tertentu, ayo Kristen pun demikian juga. Misalnya apa yang tepat? Pada waktu hari ulang tahun pernikahankah, atau ulang tahun usia kita bertambahkah, makan bareng-bareng tanpa menterlibatkan ibadah kepada Tuhan. Sungguh menyakitkan Tuhan itu. Siapa yang kasih umur? Siapa yang kasih hari? Siapa pula yang sanggup dan berwenang mencabut hidup kita? Satu Tuhan.
Tetapi itu tidak terasa karena budaya di dalam hidup itu kemudian berkembang sedemikian rupa mengarah kepada nilai-nilai sekularitas. Sebab apa? Pengesahan tindakan orang zaman sekarang itu hanya pakai sebuah logika. Logika yang kita punya itu sudah cemar dengan kehidupan dosa. Kalau dosa itu sudah masuk, semua itu serba logis, cocok, sesuai selera. Saya juga takut kalau sementara kita berada dalam situasi seperti ini, maka orang yang tidak peka batinnya, ibadah sekarang bisa secara online, cukuplah di rumah saja. Padahal untuk beribadah itu menterlibatkan perangkat hidup ini sungguh-sungguh. Dan bukan seenaknya. Kita duduk menghadap Tuhan. Hati kita buka untuk Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Dan kita fokus kepada Tuhan. Itu hanya didukung di dalam kondisi kita berada pada suatu tempat yang sifatnya tempat itu begitu rupa sudah punya wibawa tata kehidupan liturgis menghadap Tuhan. Saudara kalau duduk di sini, saudara tidak mau sembarangan, bukan? Tidak bisa. Pikiran langsung fokus. Tetapi mereka yang ada sementara hanya mengandalkan online saja, dia harus berjuang lebih lagi, mendisiplinir diri. Bagaimana dia datang mesti dengan pakaian yang rapi, menghadap kepada laptopnya, tabletnya, atau juga kepada YouTube-nya, videonya, lalu berpakaian rapi dan dinas seperti ada di rumah Tuhan. Kondisi psikologisnya dan kondisi spiritualitasnya betul-betul sedang menghadap Tuhan. Bisakah? Pertanyaannya ini. Sulit, saudara. Karena itu mesti dikontrol. Memang tidak selalu harus bergereja, tetapi tidak boleh belas sama sekali tidak ke gereja. Di sini tuntutannya mesti diperhatikan, dijelaskan memang, tapi atmosfernya di rumah dengan di gereja beda. Atmosfer itu mempengaruhi jiwa dan roh kita. Karena itu jangan meremehkan akan tuntutan lahir kembali. Saudara sekalian, ini yang menjadikan kita hidup ini tidak boleh berleha-leha. Sekehendak kita. Sesuka selera kita. Tidak. Mau jadi manusia yang nanti kalau mati kita pengen masuk surga, harus taat pada yang punya surga dan sekaligus yang punya kekuasaan memasukkan ke dalam neraka. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Dosa yang paling ringan kita perbuat sehari-hari tidak ada lain dengan perkataan. Ada caci maki, ada kemudian fitnah, ada kemudian kebohongan, ada kemudian hal-hal yang lain, dan lain sebagainya dengan berbagai cabang versinya. Saudara, saya mesti memelihara vokal saya. Ini gigi saya 10 harus dicabut semua. Baru 2 yang dicabut. Dokter mengatakan, kalau enggak Pak itu jantungnya ini. Jadi ada arah ke jantung. Saya pikir saya hitung-hitung, saya mau dijaga. Artikulasinya.
suara saya ini harus betul-betul terang. Salah mengatakan, ya, bergumam jadi berguman, salah sudah. Mengatakan salah pengertian. Tolok ukur jadi tolak ukur, salah betul itu. Yang betul itu tolok ukur, ingat ya, jangan tolak ukur ya, semua ya. Tolok itu merupakan satu perbandingan. Ya. Ukur itu ukuran. Nah, kalau artikulasinya seorang yang sedang menyampaikan sebuah khotbah dan lain sebagainya tidak jelas, bahaya untuk pendengarnya. Apalagi menyampaikan firman. Saudara, karena itu perlu untuk saya jaga. Sehingga saya minta dispensasi. Kemarin ngebel sama dokternya, dok, minta dispensasi sekarang, jangan dulu. Dijabuti, wah, Hong Liam, saudara. Saya tidak bisa ngomong R nanti ya. Tidak bisa ngomong R, susah, saudara ya. Tumpul, berbicaranya tidak fasih lagi. Saya bilang, nanti habis Natal, habis tahun baru, silahkan protoli semua. Saya ngomong begitu, supaya dokternya biar tahu gitu. Kalau ini sungguh-sungguh. Saya menjaga artikulasinya, supaya vokalnya keluar dengan jelas. Artikulasi itu adalah kejelasannya untuk disampaikan. Nah, saudara, kita pada pagi ini mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah pernyataan sebetulnya. Kalau ini dikatakan menjawab, tidak ada pertanyaan di atas. Coba kita baca pasal 3 Yohanes itu ayat yang pertama dan kedua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini pernyataan, bukan pertanyaan. Tetapi memang di sini kita melihat langsung disadur dengan Yesus menjawab. Maksudnya, Yesus itu menerangkan di dalam satu keberadaan yang berbeda. Ayat yang pertama dan kedua, yang pertama menyatakan Nikodemus adalah seorang tokoh. Nanti kita akan telusuri lebih jauh ya. Yang kedua, ini betul-betul sudah luar biasa. Kalau orang Farisi dan dia adalah tokoh Yudaisme, agama Yahudi, ya berani menyatakan Yesus sebagai yang datang dari Allah. Padahal ini rivalnya, musuhnya. Saudara, rival, musuhnya. Karena sama-sama orang Yahudi mencoba merebut hati masyarakat begitu rupa. Oleh kedudukannya yang tinggi dengan pengajarannya, dengan mengangkangi Taurat. Yesus mengajarkan dengan banyak mujizatnya. Tanpa banyak kata, tetapi semua adalah fakta. Sehingga orang yang jernih hatinya, yang tidak memiliki sesuatu yang ada di dalam, yang merupakan bakat membenci dan menjengkeli, pasti dia akan betul-betul menerima kenyataan yang ada itu, ya datang dari Allah. Iblis pun legion tatkala ketemu Yesus langsung berlari tersungkur, ya Yesus anak Allah. Luar biasa bukan saudara?
dari tempat yang maha tinggi. Meskipun dia menyatakan, belum waktunya aku untuk dihukum. Sujud menyembah, tapi tidak bertobat. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada umat yang hanya menghormati dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Hati-hati ini. Kalau kita mau jujur, kita kemudian meneliti diri kita sendiri, pasti akan banyak pengakuan bahwa kita masih baru mengaku Yesus pada mulut kita, tapi tidak tertanam di dalam batin kita. Bahaya, saudara. Bahaya. Saya peringatkan, supaya saya tidak berhutang kepada jemaat Tuhan di sini. Kalau nanti saya dipanggil Tuhan, saya bisa mengatakan, sudah saya sampaikan. Saudara sekalian, bahaya. Apa gunanya menyusun? Apa gunanya kita kemudian mencoba mengonggokkan harta benda, keuangan, dan lain sebagainya? Lalu kemudian akhirnya menukik kepada sebuah kehormatan terakhir dalam kubur. Semua pejabat-pejabat datang, semuanya menyampaikan kata-kata indah, tetapi setelah ditutup dengan tanah, masuk ke dalam neraka. Apa gunanya? Pikirkan hal ini. Saya sebagai gembala, karena pernah melihat tentang kondisi dari akhir zaman, saya kalau tidak ditampakkan itu, saya tidak akan mungkin bertobat. Keluar dari tubuh itu betul-betul bisa terjadi. Bukan berarti dengan ilmu, tidak. Saya belum masuk ke gereja secara rutin. Tuhan melihat bagaimana kejahatan saya waktu masih muda. Maka itu saya sampaikan kepada saudara, supaya kita tahu apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu benar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, perhatikan, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kalau ada seorang yang terkena penyakit kanker, stadium akhir, kemudian, tolong coba supaya jangan sampai stadium akhir, kemudian di kemo, dokter mengatakan, waduh, bagus, ini kankernya bisa dihambat sampai sekian persen. Wah, seneng ya. Meskipun penderitaan luar biasa, saya lihat orang di kemo itu ini sampai rontok semua. Saya tanya bagaimana rasanya, panas. Mau lanjut itu, oh iya, supaya sembuh total. Perhatikan saudara ya, supaya sembuh total. Kemo lagi, oh radiasi yang masuk begitu, kayak membara itu daging dan tulang itu rasanya. Panas, rontok rambut, berubah penampilan, tetap masih datang ibadah juga. Saya tanya kenapa rambutnya gitu? Ya ini om, karena di kemo. Lanjut, kenapa? Pengen hidup. Tatkala ditanya dokter, bisa mendengar saya? Dokternya itu ditanya, bisa sembuh dok? Angkat bahu, nunjuk ke sana. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Amin, saudara tahu semua, puji Tuhan. Sekarang kalau Tuhan sedang berkata, tidak lahir kembali, tidak bisa melihat sorga. Sekarang tantangan kiri kanan semua begitu rupa. Mau lanjut? Orang yang kena kanker saja, waktu diberitahukan tinggal 10% fisik tidak kuat, akhirnya harus mati. Saudara,
Perjuangannya yang perlu kita perbandingkan dengan perjuangan pergumulan kita. Apakah kita tiap hari masih menjadi pemarah? Tiap hari kita masih menjadi penghujat? Hati kita penuh dengan catatan dendam dan kebencian? Hati kita masih penuh dengan onak dan duri bagi yang lain? Sudahkah kita berbuat untuk Tuhan? Semua yang kita lakukan bukan dihitungkan dengan penanaman jasa, tetapi dalam kerangka ibadah. Saya mendengar waktu di dalam saya berkomunikasi dengan seorang hamba Tuhan. Beliau mengatakan, aduh, terima kasih kok selalu diperhatikan begini-begini. Loh, jangan terima kasih saya. Pak, saya ini sedang melakukan ibadah. Tidak ada hubungan dengan Bapak langsung. Hubungan saya dengan Tuhan. Dia sempat terkejut. Pendeta loh, saudara. Saya harus tahu apa yang jadi tuntutan Tuhan. Kita melihat nih orang pinter. Dia seorang agamaisnya kuat. Nikodemus. Ada yang mempunyai tafsiran, ini Nikodemus Ben Gurion yang suka memberikan segala sesuatu. Kaya, orang kaya ketiga di Yerusalem. Saya baca sejarahnya begitu. Orang kaya ketiga. Dan selalu menjadi suppliernya, tukang bantu perjuangan dari orang-orang Yahudi terhadap penjajahan pemerintahan Romawi. Segan-segan menggelontorkan keuangannya. Sampai akhirnya tahun 70 Masehi, Jenderal Titus itu masuk, hancurkan semuanya, dan ia menjadi orang miskin. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua saya baca, dia dimiskinkan karena pertemuan dengan Yesus ini. Sebab bagaimana seseorang tokoh agama Yahudi, dia seorang Farisi, anggota Majelis Sanhedrin, dan saya baca dia seorang konsul juga. Aduh, kedudukannya tinggi, saudara. Tetapi dia berani datang dengan kehilangan semua keberadaan duniawinya, jabatan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Sampai pada dia belum mengerti terhadap apa itu lahir kembali, jikalau itu sudah ketahuan oleh masyarakat banyak, dia langsung akan habis segala-galanya. Dan Alkitab, waktu dicari sejarahnya, versi yang kedua tadi, dia dimiskinkan sampai menjadi penjual kayu. Coba, saudara. Tapi bukankah kita semua juga demikian? Sangkali diri, pikul salib tiap hari dan ikut aku. Sangkali diri, jangan merasa kalau dirimu itu kaya, engkau mempertahankan kekayaanmu. Kalau dirimu itu seorang intelek, jangan mempertahankan keberadaan intelektualitasmu. Jikalau engkau seorang yang ditokohkan, jangan berbangga oleh karena ketokohanmu. Itu sangkali diri. Kalau engkau seseorang yang suka membantu kiri, kanan, dan seterusnya, jangan engkau berbangga dengan sikapmu itu. Sangkali dirimu. Pikul salib, risiko. Semua yang hidup di dunia ini penuh risiko. Saudara miskin, risiko. Saudara kaya, risiko. Risiko dalam kehidupan tidak bisa ditawar lagi. Saudara, dulu waktu seseorang itu miskin, tangannya melumah. Tatkala kaya, tangannya kudu
murep. Ngerti filosofi Jawa ini? Luwih becik tanganmu murep tinimbang mlumah. Lebih berkat memberi daripada menerima. Risiko. Sebab seluruh ajaran firman Tuhan itu tidak berpusat pada diri sendiri. Seberapapun kita berhasil di dalam pergumulan hidup itu, tatkala kita menyibakkan beberapa tantangan dan rintangan di depan kita, tetap yang diutamakan Yesus. Amin. Kita mesti merebut praktek-praktek kita yang saya katakan gila karena tidak menghormati Tuhan lebih dahulu. Sementara kita melihat orang yang begitu rupa, dia punya kedudukan, punya pangkat, dan dia punya masa yang banyak, di mana-mana dihormati, dihargai. Dia membantu sana sini, semuanya. Kalau dia datang, dia harus siapkan hatinya untuk memberikan bantuan. Tidak boleh dengan tangan kosong. Lalu kemudian dia terima satu berita. Siapa itu? Yesus datang dari Allah. Kenapa? Dia perbandingkan. Sedemikian tinggi pengetahuan keberadaan tentang keagamaannya, ternyata tidak bisa menandingi keberadaan Yesus. Maka dia berani mengatakan, engkau datang dari Allah. Saudara sekalian, kita bandingkan diri kita dengan Nikodemus itu apa? Kita perlu memikirkan itu. Jangan kita terjebak ke dalam narcissistic personality disorder. Cinta diri sendiri yang berkelebihan. Orang yang penuh dengan kegelimangan prestasi, lama-lama kalau dia tidak diatur oleh kebenaran Tuhan, dia akan cinta dan bangga kepada dirinya. Seperti Narkisus, dewa Yunani. Dia itu dewa yang cakep. Tatkala dia berkaca di dalam sebuah telaga, dan dia melihat di telaga itu ada orang yang begitu indah, cakep, luar biasa. Dipeluknya, tenggelam, mati di dalam telaga. Dari itulah kemudian lahir satu predikat orang yang mencintai dirinya disebut narkisme. Penyakitnya narcissistic personality disorder. Hati-hati. Jangan-jangan kita semua kebanyakan telah ada di sana. Terlalu cinta diri sendiri, dia mati tenggelam di dalam dirinya. Susah bukan? Kita perlu perhatikan itu dengan seksama. Nikodemus mencoba untuk mendatangi Kristus dengan mengungkapkan apa yang dipandangnya. Engkau, jika Allah tidak menyertainya dengan tanda-tanda, engkau datang dari Allah. Itu merupakan sebuah dobrakan besar di dalam iman sebagai orang Yahudi yang merasa dirinya sok semua. Kelompok Yahudi merasa super semuanya. Tetapi di sini kita melihat dia jernih pikirannya. Dia murni hatinya untuk mencari Tuhan. Dia tidak melihat bagaimana dia telah berjasa. Dia telah memberikan hartanya kepada banyak orang dan perjuangan dari kelaskaran Yahudi. Tidak memperhitungkan. Kita melihat orang-orang kaya yang tidak memperhitungkan. Yang kedua, Zakheus. Tidak memperhitungkan kekayaannya. Begitu bertemu dengan Yesus, langsung dia menyampaikan, separuh dari hartaku, tatkala orang-orang protes. Separuh dari hartaku kuberikan orang miskin. Dan jikalau aku ada tipu menipu dengan orang, maka kugantikan 4 kali lipat. Habis.
pertimbangan-pertimbangan yang harus masuk dalam rasionalitas kita, konsep berpikir kita, saudara. Bisa menangkap sampai di sini? Sekarang coba buat pemetaan. Lalu kemudian kita mulai menempatkan Tuhan dan segala persoalan dan tuntutannya, halangan dan rintangannya pada kita, dan kita ada di mana posisinya, seperti dia berada di Google Map gitu. Cari di mana? Cari dengan firman Allah, di mana aku hari-hari ini? Tempatku di mana? Posisiku di mana? Sedang mencari Yesus betul-betul apa tidak? Kalau sedang mencari Yesus betul-betul akan ketemu satu pernyataan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menggubris tentang bagaimana Nikodemus menyampaikan pujiannya. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda. Luar biasa, seorang pun, tokoh yang bagaimanapun, yang memiliki tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertaimu. Melihat itu dengan jelas. Tuhan Yesus tidak menggubris, tidak memperhatikan, tidak memperhitungkan tentang satu pujian seperti ini. Tuhan, engkau sangat berkualitas dalam hal ini. Tidak. Tapi langsung hati Yesus tertuju kepada jiwa dari Nikodemus. Tuhan, saudara ketahui, berapapun engkau sudah berkorban sampai kepada rumahmu sekalipun kau berikan kepada Tuhan, tapi itu belum, saudara. Andai kata semua kau berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak menggubris hal itu. Tuhan kepingin melihat jiwamu dan jiwaku ini. Amin. Jiwamu dan jiwaku ini. Tentang engkau mempersembahkan segala sesuatu, apapun juga pada hari Natal ini kau persembahkan. Bukan Tuhan tidak senang, tapi Tuhan lebih senang memperhatikan kondisimu dan kondisiku, kondisi rohanimu dan rohaniku. Adakah Tuhan di dalam sini? Ataukah Tuhan berada di dalam tradisi? Apakah Tuhan di dalam budaya? Apakah Tuhan berada di dalam sekedar etika? Dan lain sebagainya. Tuhan ingin di dalam dimiliki, supaya jangan kita kemudian hanya sekedar bibir. Itu yang dicemaskan Tuhan. Banyak gereja mestinya harus menyampaikan hal ini. Tetapi ada gereja-gereja yang sudah menyampaikan lebih tajam lagi. Namun banyak gereja-gereja yang tidak menyampaikan itu. Karena takut nanti jiwa-jiwanya akan lari. Dan kalau lari, maka istilah dari sektor perdagangan untung rugi, maka rugi, saudara. Hilang. Donasi-donasi hilang. Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat kepada keselamatan jiwamu dan jiwaku. Ingat, selagi kita masih punya sisa kehidupan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tajam bukan? Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangan mimpi melihat kerajaan Allah. Ayo jemaat Tuhan di Lamongan. Bongkar diri kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan diri kita. Temukan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Mulai dari sikap bohong, dusta, dan sampai kepada hal-hal yang betul-betul mengarah kepada selera emosionalitas kita terhadap keberadaan yang sedang dipamerkan dunia ini.
banyak yang mendem agama, tapi tidak kepada Tuhannya di dalam agama itu. Ngeri bukan saudara? Maka itu di dalam kitab Timotius ngeri mengatakan, banyak mereka beribadah, tetapi hakikatnya ibadah itu tidak diakui. Ya. Ini ngeri. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Oh, ini lihat. Nikodemus itu hebat loh. Menjalankan ibadahnya luar biasa. Saya pernah menyampaikan itu. Melakukan hukum Taurat itu yang sudah mulai dipisah-pisah. Di dalam 613 tatanan aturannya. Bayangkan, 613. Dari 10 hukum dipecahkan menjadi aturan-aturan 613. Yang positif 365. Yang negatif tinggal 240 berapa? Hitung sendiri deh. 48 kira-kira ya. Bayangkan saudara. Yang negatif 365. Tiap hari. Satu hari satu peraturan. Sehingga dia memberikan itu filakterinya itu. Seperti tempat untuk cincin kawin itu kecil itu. Itu isinya 10 hukum Taurat. Kemudian digantungkan di sini. Sekarang ada hiasan. Saking banyaknya emas, tidak cukup ditaruh di kaki untuk gelang di situ. Tapi juga jadikan bingkai begitu rupa, lalu di sini. Pokoknya sekarang itu dunia menawarkan segala hal, dihalalkan semuanya. Hati-hati dalam hal ini. Saudara ya. Karena itu perhatikan ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Fatal sudah. Tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan kita melihat Nikodemus dari puncak kemampuannya sebagai seorang tokoh yang sangat dibutuhkan di mana-mana. Bisa memutuskan berbagai hal. Bisa menyampaikan keuangannya, bisa menyampaikan petuah-petuahnya, bisa kemudian mengajar kepada umat begitu fasihnya, tidak mungkin dia kemudian akan menjadi seorang tokoh Farisi. Kemudian tidak mungkin dia akan tidak menjadi anggota Majelis Sanhedrin. Dia tokoh Farisi, dia anggota Majelis Sanhedrin. Yang jumlahnya hanya 71 orang. Itu orang pilihan. Dan dia menjadi pemimpinnya. Tokoh agama Yahudi. Tetapi tatkala bertemu dengan Tuhan Yesus diarahkan. Sama seperti orang muda yang kaya. Sudah melakukan ini itu semua sudah sejak kecil. Tuhan menyatakan, kurang satu kalau engkau ingin sempurna. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Artinya apa di sini? Dia harus memiliki firman itu dulu. Hak kepemilikannya itu harus dilimpahkan kepada firman. Yang berfirman siapa? Yesus. Yang berhak memelihara orang manusia yang miskin siapa? Yesus. Jualkan itu. Tapi tanpa komentar dia mulai lewat. Komentar Tuhan,
Gitu sulitnya orang kaya masuk surga. Hati-hati saudara. Saudara punya kekayaan dengan perbandingan persentase satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kalau sudah dapat dikatakan kekayaan, itu membawa satu pemikiran yang dalam. Tuhan atau kekayaan. Perhatikan, apa yang saya sampaikan ini berasal dari firman Tuhan. Dan saya mengikuti apa yang harus saya sampaikan untuk saudara. Yesus cinta saudara, cinta saya. Karena itu dia sampaikan begitu rupa. Tentu saya tidak bisa memanjangkan lagi. Kita akan bertemu lagi pada besok. Minggu pertama lagi ya. Ini dalam sekali. Nanti kita akan bisa melihat, saya katakan tadi itu, tempatkan diri kita di mana. Seperti tatkala Adam Hawa ditanya oleh Tuhan Yesus, di manakah engkau? Itu bukan posisi geografis, tetapi posisi teologisnya. Nanti kita akan ketemu pertanyaan masing-masing dalam batin kita sendiri. Di mana aku pada hari-hari hidupku ini? Itu kesadaran tentang teologisnya yang penuh dengan pimpinan Roh Kudusnya. Saudara akan ketemu, kasih tanda titiknya itu. Supaya kalau kita pakai Google-nya, Tuhan tahu posisi saya di sini. Oh, ini salah sasaran ini. Harusnya terus ke sana dan seterusnya. Tangkap ya. Jangan meremehkan tuntutan untuk lahir kembali. Saya akan terangkan pada besok minggu berikutnya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, amin. Curahkan kasih Tuhan, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benarkah itu? Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, amin, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu, kami butuh lahir kembali. Kami butuhkan Tuhan, supaya kami semua tidak terikat dengan duniawi. Biar kami mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kami mengerti pentingnya untuk kami dilahirkan kembali, agar kami bisa bukan hanya melihat surga-Mu, melihat kerajaan Allah, tapi masuk dalam kerajaan Allah. Tolonglah kami Tuhan, untuk tidak terikat pada harta benda kami, pangkat kedudukan kami, ketenaran kami. Biarlah kiranya kami tahu, semua akan lenyap di batas kubur yang sempit itu. Tetapi biarlah kami lekat kepada Tuhan untuk lahir kembali dengan karakter yang baru. Tuhan sertai kami minggu depan akan memeriksani kembali. Berikan kami semangat untuk makin hari makin mencintai Tuhan. Memberkati kiranya negeri kami tercinta. Tuhan tolong Engkau memberikan kiranya hati bangsa ini, biar tidak sekedar beragama, tetapi bertuhan di dalam hidupnya. Karena kami melihat sudah banyak yang menyimpang, terlena, sibuk untuk beragama, tapi tidak sibuk menata diri untuk hormat, taat, dan patuh kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kami semua, biar kami memperoleh keadilan Tuhan, pengayoman, kesejukan dari Tuhan, terutama Kristus yang kami mohonkan, kami sembah, karena Engkau yang memiliki semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, menaikkan kepada Kamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, demikian terima kasih. Dengan selesai ibadah kita pada pagi yang baru ini, marilah kita bangkitkan kembali kesadaran untuk tidak meremehkan tuntutan Tuhan untuk lahir kembali, dilahirkan oleh firman dan roh. Kemudian pulanglah dan terimalah berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya
akan menghibur kita bersama mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Izinkan saya untuk membacakan pengumuman sepekan, jadwal ibadah sepekan. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Lalu tiap Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu ada doa malam secara online setiap pukul 18.30. Hari Rabu jam 17.30 ibadah PA di gereja. Saya undang jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam ibadah PA ini. Hari Sabtu jam 4 sore untuk hari Sabtu ini ada perubahan untuk kaum muda remaja karena akan dilaksanakan Natal kaum muda remaja Sabtu tanggal 19 Desember jam 4 sore. Jadi semua jemaat yang memiliki anak usia remaja, kaum muda dipersilahkan untuk hadir di Natal kaum muda remaja. Hari Minggu seperti biasa, baik jam 6, jam 9, dan jam 5 sore ibadah raya, dan sekolah minggu jam 4 sore masih secara online. Untuk tambahan, besok hari Senin jam 7 malam, panitia Natal semua yang tergabung dalam panitia Natal, petugas pelayanan Natal, baik pagi jam 6, jam 9, jam 5 sore diharapkan untuk datang semua, karena besok adalah rapat terakhir koordinasi teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 25. Hari ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah mendapatkan undangan Natal, mohon diperhatikan jamnya. Ya, karena kita masih mematuhi protokol kesehatan, ada pembatasan jumlah jemaat, oleh sebab itu dibagi sesuai dengan jam ibadah. Jadi mohon diperhatikan kembali jam ibadah Natal yang diterima di undangan Natal. Dan kalau pagi ini belum ada yang belum mendapatkan undangan, mohon hubungi saya karena mungkin terlewatkan atau mungkin masih belum dibagikan. Itu saja pengumuman. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.